kemisingin hari ini kita kongnya. Oke, Ketemu lagi dengan saya Vivi Calvela di channel YouTube Sonora FM Bangka. Kali ini saya kedatangan tamu. Ini di sebelah saya ada Hendra Sahab. Ini lagi viral belakangan ini. Jadi pembicaraan karena ada sesuatu yang memang luar biasa gitu ya. Di sebelahnya ada ini rocker. Ini terkenal di Facebook gitu ya. Facebooker. Oke, ini Andi Peong ya. Nanti dia akan juga bercerita banyak apa yang menjadi karakternya di film Angin Kongyan 3. Oke, kita ke Bung Hendra Sahab dulu. Ini gimana ceritanya bisa bikin film Angin Kongyan? Bahkan dari Angin Kongyan yang pertama, yang sebentar, sampai sequelnya season 3 ya? Iya. Gimana itu ceritanya? Jadi kalau ditanya film ini sejak kapan? Jadi awal 2021 Ini 2019 ya. 2019 pertama film Angin Kongyan itu ada satu Godai kawan kita kan, Andi Godai kan. Dia yang ngajak tuh. Ada ide gimana kalau kita bikin film yang tentang perantau nih. Perantau yang kangen sama kampung halaman. Ayo dong kita bikin supaya orang yang di Jakarta sana, yang di luar, yang rantau itu pulang pas Kongyan, pas Imlek gitu kan. Awalnya dengerin dia ngomong, ya film apaan ini? Enggak ini terus setiap hari dicekokin, ayolah kita bikin lah. Pokoknya ini pasti mancing orang pulang kampung katanya gitu kan. Terus getol sampai akhirnya karena ini tentang perantauan, jadi udah boleh kita bikin. Aku bikinin dengan syarat syuting sana di Jakarta, aku bilang gitu kan. Kalau buat nandain memang seorang perantau itu tinggal di Jakarta kan gitu kan. Itu diglodok gitu ya? Iya, ternyata seminggu kemudian pulang. Ini katanya filenya. Kita udah syuting di Jakarta. Benar. Ya oke, aku bilang kan, akhirnya kita bikin. Jadi bikin kan itu apa adanya ya, memang benar waktu itu kan. Karena niat pengen bantu kawan lah, karena pengen berkarya juga kan di situ kan. Aku kerja sendiri gitu. Terus yang penting apa yang aku butuhin selalu dipenuhin. Bilang aku butuh talent orang yang ini untuk jadi orang tua atau segala macamnya. Oke. Ternyata film itu banyak antusias dari perantau-perantau yang di luar. Meledak lah ini Angin Kongyan 1 ya. Termasuk dapat apresiasi juga dari Sandra Dewi, walaupun cuma di di storyin, terima kasih udah bikin film Kongyan yang buat pingin balik ke kampung halaman. Gitu kan. Bangga juga lah kan dapat setilan kayak gitu. Terus kembali tahun berikutnya lanjut lagi, kita coba lagi tahun berikutnya kan kita bikin lagi. Cuma nih aku pikirkan kalau misalkan kita bikin dengan cerita yang sama mungkin jenuh. Bisa ditebak ya, tentang perantau pulang. Perantau pulang, aku coba kembangin lagi ceritanya kan. Terus aku coba gali apa sih sebenarnya yang dirinduin kalau di kampung tuh. Yang pasti di mana-mana tuh orang pasti pertama kali rindu tuh makanan. Nah, jadi aku coba untuk di Angin Kongyan yang kedua aku angkat dengan khas Bangka, Pangciam waktu itu. Pangciam, Kalau yang ketiga ini ya aku coba lebih serius. Ini yang ketiga ini lebih panjang daripada yang kedua. 1, 2. Nah, yang ketiga ini benar-benar pengen bikin orang puas nontonnya. Kesulitannya apa nih? Kalau kesulitan, nggak sulit, ternyata nggak sulit. Kalau masalah sulit ya, pertama kawan-kawan yang bikin film ini bukan artis, bukan kalangan artis sama sekali. Jadi butuh waktu untuk pendireksian, untuk mereka mengerti apa yang aku pengen. Itu yang agak kesulitan. Dan tapi yang pertama sekali itu yang kesulitan itu masalah waktu. Karena di sini pemain-pemain Angin Kongyan itu rata-rata kan pekerja semua, sibuk semua gitu ya, pengusaha semua gitu kan. Tapi benar-benar kita cari
kita cari kawan-kawan yang bermain di Angin Kongnian yang tingkat loyalitasnya sangat tinggi. Oke. Jadi film yang nggak dibayar, mereka malah mengorbankan waktu. Ini sutradaranya dapat apa nih? Kita tanya. Nah, iya. Kalau ditanya dapat apa? Aku dari Angin Kongnian pertama, kedua, dan ini yang ketiga selalu komitmen. Komitmennya film ini kami sosial, kerjakan secara sosial. Oke. Nggak ngarepin apapun. Yang penting dapat karya. Karena di sini juga aku ngerasa kawan-kawan udah ngeluangin waktu untuk bantu bikin portofolio. Film ini bisa aku anggap juga portofolio ya, karena jujur memang aku yang semua banyak untuk produksi rata-rata aku sendiri gitu. Oke. Ini ide ceritanya dari siapa nih sebenarnya? Kalau yang pertama tadi kan dari Godai. Nah, kita kembangin. Kalau yang kedua dari aku sendiri, dan yang ketiga nih aku sendiri juga. Oke, wow. Adegan favoritnya apa nih di Angin Kongnian 3? Pokoknya aku terus yang ditanya nih. Nanti dulu, sabar bro. Ini nanti kita akan kasih. Kalau adegan favorit ya, kalau bagian-bagian favorit, kalau bagian favorit di sini sebenarnya film ini karena gimana ya? Ini favorit semua jangan-jangan ya? Apa nih? Iya. Kalau dibilang favorit karena aku puas. Karena film Angin Kongnian yang ketiga kali ini kawan-kawan lebih totalitas banget. Iya. Bahkan dari yang nggak bisa main sampai ini total hasilnya. Total. Oke. Jadi kalau misalkan dibilang suka adegan mana, semua aku suka karena benar-benar kawan itu mereka berusaha untuk kasih yang terbaik juga. Siap. Jadi pada penasaran kan ya. Tanggal berapa nanti? 30? Tanggal 30 Januari. 30 Januari. Nah, kita dapat support nonton ya dari ini kan bioskop lokal kita kan ada Best Cinema dan Cinema LTD. Oke, siap. Kita nyebrang nih ke sebelah. Nah, iya. Ini yang dari tadi pakai kacamata hitam, ganteng gitu ya, nyentrik gitu ya. Emang setiap hari kayak gini penampilannya, bro? Kalau setiap hari sih ya karakter lah, Oh, hobi karakter. ya. Oh, jadi sebenarnya di peran sama di kehidupan sehari-hari mirip? Mirip lah. Oh, mirip. Oke. Oh, Tapi enggak sih, pasti istri sayang. gitu. Istri sayang. Oh gitu. Oh, oke. Jadi ini bisa diceritakan nggak karakter Andi Peyong dalam Angin Kongnian 3? Karakter. Sedikit bocoran. Kalau karakter ya seperti biasa lah. Kalau saya sih sebagai peran di situ ya untuk apa yang didirectkan sama sutradara, saya cuma berusaha menjadi ya bisa saya lah. Cuma di bagian itu saya biasanya dipanggil ya kayak peong lah, preman gitu, yang bikin ulah, bikin rusuh. Nah, tapi yang bikin agak tensinya takut sama istri. Oh iya. Ya itulah ya namanya tapi acting, tapi aslinya enggak lah. Aslinya enggak. Intinya istri sayang aja. Oke. Cuma sebenarnya takut juga sih. Jadi kesulitan memerankan perannya itu di film Angin Kongnian 3 itu apa? Kalau kesulitan sih ada setiap season tuh pasti ada tantangan. Jangan-jangan dia kan karena sehari-harinya mirip, nggak sulit gitu ya? Ya. Oh, iya. Kira-kira kamu gimana? Tapi intinya enggak lah, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik kan, berusaha supaya film ini lancar dan kita berusaha untuk berjuang yang memberikan sesuatu yang terbaik lah, contoh gitu. Cuma yang namanya kita amatiran ya berusaha lah gitu. Amatir aja keren tapi hasilnya bro semua ya. Biasa semuanya keren. Oke, jadi film ini benar-benar lebih banyak. Kita nggak mengakui Angin Kongnian ini adalah milik seseorang siapapun itu. Angin Kongnian punya semua kawan-kawan. Jadi dari mereka berhak punya bilang aku yang main film ini, mereka berhak. Ini total pemainnya itu ada berapa orang tuh? Kalau keseluruhan ya termasuk ekstra segala macam bisa 40-an sampai 40-an lah ya. Ini lumayan ya gitu ya, krunya segala macam ya. Tapi sosial semua ya. Kalau dibilang kru
Itulah namanya kerjasama. Iya. Di mana film ini kita bikin semua berperan walaupun dalam properti semua kamera yang bisa yang punya waktu buat ngeluangin waktunya buat nyiapin properti. Ya itulah aku bilang film ini portofolio keluarga. Aku bilang gitu. Saya masih penasaran sama yang sebelah. Oke. Apalagi lah. Iya. Nanti kalian saya juga. Ini kan Andi Peong habis main film Angin Kongen 3. Iya. Ke depan rencananya apa? Kalau ke depan sih rencananya Mau jadi cover boy? enggak lah. Oke. Biasa lah. Kalau aku sih biasanya musik lah. Oh, musik. Kalau selain acting ya ikut teman-teman lah. Kalau saya sih nggak ada apa-apanya. Cuma kalau tanpa mereka saya nggak ada apa-apa. Saya dulu berkarya memang hobinya musik. Tapi semenjak saya mengenal komunitas mereka, nah saya lebih berarti di situ. Oke. Gitu. Semuanya teman lah. Terutama pertama kali saya kenalan saya ini ya Kose, itu Godai, Hendra. Nah, jadi Ini semuanya rombongan temen nongkrong, tiba-tiba semuanya main film gitu? iya kurang lebih gitu, kurang lebih gitu. Cuma saya sih fokusnya kebanyakan sih musik. Musik ya? Ya. Yang lain enggak, tapi istri juga fokus lah saya sama istri. Oke, istri fokus. Istri tetangga fokus? Iya. Istri tetangga? Oh itu kita pikirkan depan. Off the record, oke. Kita balik ke Om Hendra Sahab. Nah, ini tiketnya untuk Angin Kongen 3 ini seperti apa nih tiketnya? Bisa didapat bagaimana caranya? Kalau tiketing itu kita memang serahin sepenuhnya ke bioskop. Jadi ada B Cinema sama LTD. Oke. Dan ini dengar-dengar katanya semua penjualan tiket ini untuk disumbangkan. Ini ceritanya gimana ini? Ya. Kalau itu benar sekali. Makanya pengen buat kawan-kawan yang nonton Sonora ya. Nonton film ini sama aja kita beramal ya. Karena hasil penjualan tiket itu kita sumbangin ke yatim piatu yang membutuhkan. Oke. Jadi pengennya gitu. Makanya kita getol untuk buat penjualan promo ini bukan karena pengen menyombongkan diri dengan film yang film yang ya cuma beginilah homemade lah istilahnya kan gitu. Tapi lebih ke sosialnya. Bukan cuma tiket. Tapi kita juga ada produksi baju. Nah, sama itu 100% untuk amal semua, amal. Untuk disumbangkan. Ini ada tagline yang lagi beredar. Film lokal rasa nasional. Ini kan lagi beredar tuh kalimat-kalimat tagline begitu. Ini gimana nih perasaannya dari seorang sutradara yang bikin film ini? Iya dong. Jadi ini mungkin dibantu juga sama kita alhamdulillah dapat koneksi, punya koneksi di luar kan. Ada Bang Ajis Gagap kebetulan main juga di film Angin Kongen 3. Bocorannya sebagai apa ini? Iya. Kalau Bang Ajis sebagai temennya Ahong. Jadi awalnya tuh kalau ke Bang Ajis juga sama nggak dibayar. Kalau Bang Ajis bisa ikut main itu appreciate banget gitu loh, karena kita kasih tahu nih, Bang, film ini kita udah bikin ini yang ketiga. Terus aku ceritain kalau film ini memang benar-benar buat sosial. Terus ini buat kalaupun tiketing nanti buat disumbangin, ternyata dia antusias. Tersentuh juga kan. Ya udah, awalnya aku pikir kan dia cuma lewat aja atau cuma sekedar ekstra, tapi ternyata di situ, bro, gue kasih gue scene. Dia mau loh. Nah itu keren ya. Bangga banget. Tapi emang Bang Ajis mampus ya. Orangnya asik lah. Asik lah. Dia kalau bergaul dia nggak pernah sebenarnya emang kelihatan sama artis ya, tapi dia beda. Bagi kita beda. Dia orangnya rendah hati juga. Bang Ajis Gagap ini juga infonya itu bolak-balik ke Bangka Belitung juga ya, Jakarta Bangka Belitung ya. Itu ada proyek lain lagi ya. Oke, ini Sandra Dewi sendiri juga dikabarkan terlibat. Nggak dikabarkan lagi karena memang promonya itu Sandra Dewi gede-gede gitu ya. Oke, ini gimana ceritanya juga? Kalau Sandra Dewi ya itu kan sama koneksi lah. Terus karena di awal Angin Kongen yang pertama dia pernah appreciate kan buat dibantu, dan kali ini kita coba nih, ayo dong bantu gitu kan. Sebenarnya pengen kasih dia peran, tapi terlalu muluk lah kalau kita minta seorang artis nasional gitu. Mudah-mudahan di Angin Kongen 4 Sandra Dewa. Tapi minta tolong ya, coba dong minta scene sedikit aja gitu biar bisa
gitu kan. Oke katanya gitu. Dan kebetulan kalau misalkan kita yang turun langsung produksi juga nggak bisa karena jadi COVID ini juga kan bocorannya memang Sandra Dewi main agak lama. Ada dapat scan? Ada deh. Oh. Kalau itu dirasain. Jangan dong. Jadi makin penasaran kan semuanya ya. Saya juga penasaran sebenarnya. Tapi boleh kita tanya balik kamu. Apa itu? Kamu juga sebenarnya katanya kamu nggak bisa acting, tapi awal perdana kamu luar biasa juga. Kamu bisa acting nggak? Kali ini program orang ditanya sama bintang tamu. Ini dibajak. Ternyata kamu bisa. Setnya gimana ya? Itu sensor. Aduh. Ya, coba nih sekarang balik tanya nih. Sekarang kita nanya nih ya. Iya, Bos yang nanya nih. Jadi gimana ceritanya? Sebelum diajak, dengar nggak sih rumor tentang film Angin Kongen ini? Maksudnya udah tahu belum sih? Udah nonton belum sih? Dengar, nonton. Ketika udah dikasih tahu atau? Saya nonton Angin Kongen 1. Angin Kongen 2 nonton sekilas. Gitu. Iya, tapi saya nonton. Kemudian ketika dikasih tahu, yuk ikut join gitu kan. Jadi yang pertama saya lakukan itu ketawa. Iya, saya pikir setiap harinya itu saya tidak terlalu galak gitu ya. Karena karakternya kan garang gitu ya. Nah, tapi ntar kita boleh ngobrol nih. Tapi jangan kasih tahu. Jangan, ya. Biar seru. Oke sih. Jadi ya udah, jadi ketika datang untuk casting pun itu datang ketemu dengan Hendra Sahab ini, dalam benak saya tuh pulang ya udah cancel. Nggak niat, pokoknya cancel gitu kan. Nggak taunya oke, boleh katanya. Terus aku bingung sambil jalan pulang itu mikir, apa bagusnya gue ya? Kamu tuh nggak bagus, tapi unik. Tapi inilah salah satu kunci. Kalau kunci di film Angin Kongen, kita ajak kawan-kawan gitu kan. Aku jujur orang yang Godai pun bilang, aku orang idealis. Ketika harus milih karakter pemain, kawan-kawan semua tahu. Walaupun sedekat apapun kawan, ayo pengen main. Banyak, jujur banyak yang pengen main. Tapi kalau misalkan bukan karakter yang aku butuhin, nggak bakalan diajak. Jadi beda dia. Mohon maaf. Tapi di sini pertanyaan yang mendasar paling kalau aku tanya sama kalian kan, mau atau enggak ikut? Nah, karena menurutku secara psikologi itu kalau ketika orang bicara aku mau, nah kalau dia bilang mau tuh dia pasti mau berusaha. Nah itu kuncinya. Ini kalau misalnya untuk scan aku tuh ditahan dulu. Kalau misalnya kita kan ngelihat di trailernya itu ada Andi Peong, udah bolak-balik marah kan, kelihatan sedikit marah dong. Ya? Peragain dong. Iya dong. Satu adegan dong. Iya. Marah yang kayak preman gimana? Boleh. Woi, mana ikannya? Nih kau, datang sini. Nggak makan bega. Duit jadi mukir tebal perut buncit. Nah, kira-kira gitu. Oke. Tapi sebenarnya saya mau ini minta tambahan 1, walaupun nggak tahu ada atau enggak gitu. Ngerayu istrinya dong. Astaga. Gimana aku? Iya dong. Gimana preman ngerayu istrinya? Ini ada atau enggak di film? Rahasia ya? Rahasia. Oke. Ada rahasia. Jadi gimana ya? Berarti bisa ngerayu nggak ya? Kalau secara pribadi saya sih orangnya susah merayu. Tapi kalau ngoda hebat. Oke. Jadi tantangannya diterima nggak? Ya kalau itu gimana? Nanti dirasain aja. Oke, baiklah. Saya tergantung bos saya. Jadi tetap aja nonton Angin Kongen 3 gitu ya. Nah, kita kembali lagi, ini kita mau closing. Selanjutnya setelah Angin Kongen 3 ke depan akan bikin film lagi atau seperti apa? Untuk Angin Kongen 4 tahan, akan ada. Ini karena bocorannya udah banyak nih ya. Angin Kongen 4 di media segala macam, kita pertanyaan itu udah sama. Angin Kongen 4 mungkin ada. Kita pertanyaannya mau bikin apa lagi? Kalau dibilang mau bikin film,
pasti semua mau. Pasti orang kalau kreator atau apa sineas pasti pengen. Hanya kembali lagi apakah film itu tujuannya komersil atau kita promo wisata atau promo daerah. Karena kalau saya pribadi kalau bikin film itu harus punya visi misi. Ya kalau ini kan memang kedengarannya agak sepele, tapi saya rasa kalau setiap Imlek di Bangka punya film Angin Kongyan tiap tahun. Jadi kalau Angin Kongyan sampai berapa sih? 4, 5, 6 itu? Jawabannya masih diplomatis. Kalau itu selama kita masih kompak, itu masih dikasih kesehatan, masih dikasih kekuatan. Tetap jalan bos ya. Tetap. Tapi intinya Angin Kongyan ini kita membicarakan isi dengan toleransi dan saling menghargai dan adat budaya dan tradisi. Jadi kita di Bangka Belitung ini lebih kental dengan tidak ada perbedaan. Siko semuanya sami. Gitu. Fangin Thongin Jitjong. Nah itulah. Ini sampai juga dari sutradaranya memang luar biasa untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya kita itu hidup rukun dan damai. Amin amin. Ini untuk soundtrack di Angin Kongyan 3. Kerja sama dengan siapa nih? Kalau itu kita punya originalitas kali ini. Tahun ini originalitas kita untuk soundtrack Angin Kongyan karya. Ini semua saya bangga karena semenjak saya berkarya dan dunia musik dari tahun 2010 sampai sekarang, semenjak kumpul dan komunitas ini saya lebih berarti. Karena itu karya-karya saya tuh dihargai dan dipakai. Nah itulah saya bangga memiliki teman. Ya pertama kali awal mula dari pertemuan ini nggak lepas dari teman saya yang nama drummer saya dulu mantannya Kose gitu. Dan terus yang lain mendukung kayak Goda, Hendra semua. Nah di sini mereka sangat menghargai saya dan itu adalah semangat saya. Jadi kalau kita berkarya ya hanya gitu-gitu aja selama ini ya jadi jenuh, jadi semangat kurang. Jadi berada di komunitas yang benar, teman-teman yang luar biasa itu juga membuat kita termotivasi untuk melakukan lebih, gitu ya. Ini saya ada gitar nih. Nah, kalau itu boleh. Nggak boleh demo sekali dong. Sedikit aja. Iya dong, bocoran. Angin Kongyan. Iya, refnya aja. Kan ini kan sambil edit dong. Iya. tung 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 chang, tung 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 chang, tung 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 chang, tung 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 chang. Công hy sinh em, hari ini kita Kongyan. Oke, cukup. Ini ada fungsinya gitar ini ya? Jadi malu gue bos. Biasanya ngapain dibayar loh. Oh ya gitu ya. Ini karena temen ya udah nggak. Tadi sosial balik lagi, sosial. Iya balik ke sosial. Semua tuh balik ke hati nurani lagi. Yang penting jangan lupa Sepradi, saudara, Cingin, Semuin, jangan lupa nonton film Angin Kongyan 3. Terbaik. Saudara, putra daerah, Hendra Sahab, Alif Surok, harus nonton. Tung 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 chang, tung 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 chang, tung 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 chang, tung 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 chang. Công hy sinh hari ini kita Kongyan. Hari baik bulan bagus tahun baru Tionghoa kita Kongyan. Pakai baju warna merah ceria gembira,